Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya blok-blokannya ya. Efek Yamaha Digital Reverberation Pro R3. Rusaknya ini tidak mau bunyi ya. Katanya kadang ada suara apa grodok-grodok atau seperti apa gitu ya. Makanya ada suara itu ya. Seperti itu, dan ini nggak bunyi sama sekali. Ini saya coba ya, cek 1 2 3, cek musiknya nggak masuk ya, seperti nggak masuk. Cek 1 2 3, cek ini kok nggak main. Cek gain frekuensi, settingannya gimana? Cek. Oke, yang jelas ini tidak bunyi, itu aja ya, efeknya tidak fungsi gitu ya. Oke, akan saya buka dulu. Kemungkinan ya ini inputnya nggak fungsi, bisa juga ada masalah di supply untuk bagian input atau rangkaian input yang bermasalah ya. Ini nggak tahu ini untuk input atau indikator input atau output ini ya. Nah, ini kalau ini jelas potensinya untuk volume input nih ya. R kanan kiri ya. R. Coba saya bypass, ini ada bypass. Cek sama aja ya, cek 1 2 3, cek tes. Oke. Saya buka dulu terus dilihat, cek bagian apa kira-kira. Nah, ini makan tempat banyak, besar banget ya. Efek lama ini, model lama. Oke, bongkar dulu. Oke ya, sudah saya buka ya di sini. Nah, ini bagian preamp-nya di sini ya, input preamp in, preamp out. Nah, itu kita fokus saja di sini. Cek ini supply-nya untuk IC op-amp-nya ya. Saya curiga karena seperti tidak bekerja gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ini ada keterangannya ya. Bentar, agak suram saya. Oke ya, ini supply 15 plus minus 15 ya, 15 ya, dari supply sini ini masuk ke sini. Oh, ini 5 volt ya. Saya rasa 5 volt untuk IC-nya ya, IC prosesornya, DAC-nya seperti itu ya. Nah, ini untuk op-amp-nya ini 15. Nah, 15 ya kita cek aja. Di sini pastikan dia ada, di IC pastikan ada, dan IC-nya nggak ada yang bocor gitu ya. Karena ini semua ya, kanan kiri dia nggak bunyi sama sekali. Langsung aja kita cek. Ntar saya colokkan dulu. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, udah nyala. Nah, ini kita cek ya, bentar. Ini plusnya di sini 15, oke ada. Sekarang minusnya. Wow, nah sesuai perkiraan ya, minusnya dia tidak ada. Minus 15-nya nggak ada. Coba sekarang saya cek 5 volt, pastinya ya ada ya 5 volt. Ini 5 volt di sini. Nah, 5 volt. Ini 5 volt nggak masalah. Ini di sini. Nah, ini coba saya matikan dulu. Saya lepas ya. Saya lepas sekarang tanpa beban. Apakah dia masih drop? Kalau masih drop ya kemungkinan IC regulatornya 7915-nya yang bermasalah gitu ya. Nah, masih nggak keluar. Atau bisa juga resistornya. Nah, dulu ini kok nggak bisa saja. Bentar. Oh, dia nggak dapat ground. Oke, bentar sini ya, bentar. Nah, ini op-amp ya, untuk preamp-nya ya, jadi terpisah dengan sana. Loh, ini 24 nih. 24 tanpa beban 24. Ini ya, ini nggak ada sama sekali. Tetap ya, tetap. Berarti curiga di sana. Ya, saya cabut dulu. Nah, tetap curiga di bagian power supply-nya. Nah, di sini ya, power supply-nya di sini. Ini untuk 5 volt-nya. 15 volt, ini ada fuse seperti ini ya. M ini kemungkinan fuse ya. Ya, tapi pastinya ya. Waduh, kabelnya cupet nih.
Ya sudah, ini trafonya di situ. Oke, cari posisi yang enak dulu, PW dulu. Untuk ngecek ya seperti ini ya, ngoplok-kotok itu. Kenapa saya selalu bilang sebetulnya nyervis itu lebih enak tanpa direkam. Jadi kayaknya saya bilang bahwa saya nggak fokus untuk bikin konten tutorial. Saya selalu disclaimer bahwa video saya tidak video tutorial karena ya jauh dari persyaratan. Jadi kalian kalau masih banyak yang komen video nggak jelas, tutorial nggak jelas, apalagi seperti itu ya, berarti Anda yang harus sering-sering lihat video saya. Buat apa lihat videonya nggak jelas? Ya biar tahu ya, ini memang video bukan video tutorial. Nah ini regulatornya di sini. Nah, ini cari posisi enak dulu nih saya. Untuk ini serba merkengkong ya, ini kabelnya di sini. Solusi ya kita lepas ya, saya akan lepas ini ya, lepas ini biar bisa tak jengat ke sana. Nanti nyobanya ya pakai kabel lain gitu ya. Jelas fix ya, masa di power supply ya, sesimpel itu ya, sesimpel itu. Kita harus pinter-pinter atau pandai untuk menganalisa. Mas jangan-jangan Mas Adi sebelumnya udah dicek dulu, diana dulu, jadi nah, berarti ya seperti yang saya bilang, Anda harus sering-sering lihat video saya. Saya udah sering sekali ya menjelaskan bahwa saya itu bikin video ya seperti spontanitas itu ya. Ini kerjaan apa, ada kerjaan apa ya sudah itu kerjakan, rusaknya apa, lihat apa jadwalnya atau notanya, rusak ABCD ya sudah, bongkar gitu ya, sudah cek gitu ya. Ya seperti yang saya bilang seperti ini ya, kita harus analisa perkiraan awal dulu. Potong aja ya, kerja itu ya nyari yang enaknya, enak buat kita ya, seperti apa. Oh ini transistor ternyata. Nah ini ya, plus minusnya berarti yang ini. Nah ya kemungkinan ini. Nah ini dari ini ke sini. Nah ini yang bermasalah ya, yang bermasalah ini fuse ini. Yakin ini fuse ini. Coba saya tes dulu. Cari posisi enak buat ngecek gitu lah. Nah ini kan dia nyambung yang ini. Nah ini ya nyambung nih, ini nyambung. Oke, ini nyambung. Cek oke, regulatornya mencurigakan, seperti pecah-pecah ya. Ini nyambung. Kita urutkan dulu ya, pastikan bahwa untuk plusnya yang ini enggak ada ya, yang ini enggak ada, artinya ini. Nah ini inputnya, kita cek inputnya dulu dia ada atau tidak ya. Harusnya ini tadi juga stromnya melandang ya, harusnya ini kan udah pakai regulator. Nah IC regulator 7815, harusnya kalau saya cek tadi itu harusnya ya dia keluarnya 15, tapi tadi lebih dari 15 seperti itu. 7915 nya tidak keluar ya. Kita cek kalau diodanya rusak, harusnya dia konslet mati gitu ya. Saya cek dulu diodanya sebentar ya, satu persatu ya, cek seperti ini diodanya. Nah mencurigakan nih diodanya ya, mencurigakan. Nah putus katanya, putus ini plus sebentar.
saya urut case dulu ya. Di sini ada dua, ini dan ini untuk 5 volt, ini untuk 9 mungkin ya, seperti itu. AC nya sebentar ya, saya harus ngemake dulu ya. Sebentar. Main plus. Oke. Main plusnya di sini, bentar ya. Main plusnya ada di sini. Oke, plus main nggak ada masalah ya. Lebih pastinya ya cek tegangan ya, ya, artinya kita cek. Ini saya lepas dulu aja biar nggak konslet ya. Kalau terjadi apa-apa kita nggak konslet ke mesinnya ya. Kita fokus untuk ngoplok-kotok ini ya, fokus ke supply-nya ya, pastikan normal 5 volt normal. Tinggal ini ya, ini curiga nih regulatornya nih rusak nih. Oke ya, saya ambil kabel dulu, cari posisi yang aman, terus kita cek. Nah, secara fisik ini nggak ada mencurigakan gitu ya, maksudnya kita tes tanpa tegangan itu nggak ada masalah. Ini sebentar saya cek sekali lagi. Oke ya, saya ambil kabel dulu ya buat nyoba ini ya. Kabel, cari posisi aman dulu, terus kita cek tegangannya. Oke ya, di sini udah saya cari posisi PW seperti ini. Lepas dulu ya supply yang ke sini. Ini kalian lepas dulu aja soketnya. Jadi kalau kalian takut atau apa, belandang malah Suloyo ya repot ya. Cari amannya ya seperti ini ya, ini. Nah ini malah saya curiga nih ini. Di sini ya plusnya ini 78, ini plusnya, ini minusnya ya. Ya tinggal cek aja, kalian cek gitu ya. Di supply-nya dia keluar atau tidak. Curiga di 15 voltnya kan. Karena ketika tidak terbeban dia malah 25 volt. Ini kan lewat regulator, harusnya normal. Kalau yang minus 15 ya antara ini sih. Ini juga ada dioda, kemungkinan dioda zener 15 kemungkinan ya. Ya nanti kita cek satu persatu. Cek secara tadi tanpa tegangan ya, saya rasa nggak ada konslet juga ya, normal. Kemungkinan ya regulator rusak ya, antara itu aja sih. Bentar cari posisi enak dulu ya. Setrum bahaya. Bentar. Oke, matikan dulu. Tetap stay aman gitu ya. Oke, groundnya ini tengah, sini ground ya. Nah, kita cek aja tegangan inputnya, pastikan inputnya ada normal gitu ya. Ini ground, artinya ini di elko ini input. Minus 26 nya ada. Sekarang plusnya ini ground, ini plus. Nah, plus 26 ada ya. Sekarang kita cek pada bagian outputnya, output ini ya, ini plusnya. Nah ini loh, plusnya 25 ya. Sekarang minusnya ini lewat fuse tadi ya, yang saya bilang seperti transistor kakinya, tapi untuk fuse itu ya. Nggak keluar ya, nggak keluar. Tapi saya curiga nih patriannya nih, saya lihat kok ada yang longgar, ini nggak keluar nih. Coba saya solder dulu ya yang ini ya. Curiga di sini ya. Curiga patriannya sih. Curiga patriannya. Coba saya cek dulu konslet atau tidak gitu ya. Bagian outputnya. Outputnya terhadap ground, ini plusnya. Oh masih ini stopnya, nggak masalah. Nggak konslet ya. Minusnya aman aja ya, aman, nggak ada masalah, nggak konslet itu yang saya bilang. Kita coba pakai dulu
Nah, saya curiga di sini di patriannya untuk minusnya ini. Minusnya jika ini sekalian aja lah ya, saya patri semua ya. Plusnya juga, plusnya jelas itu ya. Jelas kalau saya lihat ini jelas plusnya mengandung apa namanya, regulatornya indikasi rusak karena input dengan output sama tegangannya karena beban tanpa beban atau pakai beban tanpa beban harusnya sama ya, harusnya. Oke, ini udah aman, input aman ya. Metani seperti itu ya, metani mau metani itu ya kurang lebih seperti ini. Soalnya kalau supply aman, nah baru kita eksekusi IC op-amp nya ya. Sekarang cek lagi, saya cek di sini untuk outputnya. Nah, keluar 15 patriannya ya. Sekarang yang ini, nah keluar jadi fix, cuma masalah patrian aja ya, masalah sepele ya. Padahal secara fisik terlihat ya nggak pecah-pecah itu ya, tapi saya curiga seperti itu. Sudah keluar ya, plus minus harusnya seperti itu. Tanpa beban dengan beban itu harus sama itu ya. Ntar ini saya akan patri yang lainnya juga ya, yang ini akan saya patri juga ya, untuk biar lebih. Masih nyimpan strom banyak enggak? Nah, udah enggak. Akan saya patri, terus akan saya pasang lagi ini ya, terus kita coba gitu ya. Jadi akan saya patri dulu. Nah, saya skip aja untuk mempersingkat. Yang jelas sudah keluar ya, sudah keluar ini. Cek satu dua cek tes Pas ini bebas ya. cek omni si coba cek satu dua tiga cek tes satu cek tes 40 cek tes satu cek. Oke ya, sudah sip ya, sudah bunyi, sudah oke. Cuma ya ini nggak tahu nih, ini kok nggak nyala-nyala, apakah harus sinyal input musik gitu ya, atau karena ini saya nyobanya pakai mic ya, harusnya bisa ya. Cuma nggak tahu, coba nanti saya otak-atik ya, saya cek. Tapi kita fokus ke sini ya, dia nggak bunyi, kenapa nggak bunyi, fokus ke situ, perbaikan ke situ ya, keluhan utamanya dulu ya. Untuk yang lainnya ya nanti sambil saya coba-coba ya, otak-atik gitu ya. Oke ya, mungkin upload-kotokannya sampai di sini dulu ya. Jadi tidak bunyi itu ya. Pertama untuk analisa ya tentunya bagian preamp in out-nya kalian cek dulu, pastikan berfungsi gitu ya. Tegangannya kalian cek, untuk preamp-nya itu normal atau tidak itu. Kalau mencurigakan ya upload untuk bagian supply-nya dulu ya. Cek supply-nya, kalau supply-nya normal baru kalian cek di IC-nya itu ya, IC preamp in out-nya itu ya. Kalau IC preamp in out-nya normal ya kemungkinan ada prosesornya ya, bisa di rangkaian DAC-nya atau audio prosesornya, itu juga bisa yang jadi tersangkanya itu ya. Oke ya, pelokotokannya ini gampang susah, gampang buat yang paham, susah yang masih pemula gitu ya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya, pelokotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.